Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Haditsun sahihun rawahul Bukhari wa Muslim. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu jemaah salat maghrib Masjid Babus Salam, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan, ridha, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan segala penyakit yang ada pada diri kita diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan solusi dan jalan keluar terhadap berbagai macam persoalan hidup yang kita hadapi dengan jalan yang keluar yang terbaik dan mulia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan dan memberkahi rezeki yang diberikan kepada kita, sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan tidak terasa malam ini kita sudah memasuki hari yang ke-6 di bulan Rajab tahun 1444 Hijriah. Dan Masehinya hari ini sudah tanggal 27 Januari 2023. Begitu cepatnya waktu berlalu dalam kehidupan kita. Tidak terasa, tidak sampai 2 bulan lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang kepada kita dalam keadaan sehat lahir dan batin, sehingga kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memasuki bulan suci Ramadan tahun ini dan beribadah. Mudah-mudahan bisa kita maksimalkan dan optimalkan bulan suci Ramadan ini, dan insya Allah hanya tinggal 1 bulan lebih lagi, ya, betul-betul ibadah Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang telah berlalu dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab hadis yaitu Musnad Imam Ahmad jilid 1 halaman 259, di situ Al-Imam Ahmad menukil satu hadis Rasul Muhammad SAW yang bunyinya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal fil Musnad, ya. Fil Musnad ini ada kitab hadis namanya Musnad Imam Ahmad. Jadi kalau kita belajar hadis, ya, ada 9 kitab hadis yang dikenal dan fenomenal dalam ilmu hadis. Ya, yang pertama yaitu kitab hadis Sahih Bukhari. Yang kedua kitab hadis Sahih Muslim. Yang ketiga yaitu Sunan At-Tirmidzi. Yang keempat yaitu Sunan Abi Daud. Yang kelima yaitu Sunan An-Nasa'i. Yang keenam Sunan Ibnu Majah. Yang ketujuh yaitu Sunan Ad-Darimi. Yang kedelapan
kitab hadis namanya Muwatta Malik yang disusun hadis-hadisnya oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Yang kesembilan yaitu Musnad Ahmad, yang mana hadis-hadis dalam kitab Musnad Ahmad ini disusun oleh seorang muhaddis yang bernama Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, Imam Ahmad ini dia selain seorang muhaddis, dia juga sebagai seorang imam madhab fikih yang keempat. Jadi ada madhab Hanafi, imamnya adalah Al-Imam Abu Hanifah, dan ada madhab Maliki, imamnya adalah Imam Malik. Yang ketiga Al-Imam Asy-Syafi'i, madhab Syafi'i. Yang keempat madhab Hambali, imamnya adalah madhab fikih ini yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Keempat madhab ini disepakati oleh para ulama adalah madhab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita nggak membahas tentang fikih, tapi dalam hal ini kita sedikit berbagi tentang hadis yang sangat masyhur ini, yang sangat dikenal oleh umat, yaitu ketika masuk bulan Rajab, yaitu ada satu doa yang sering dibaca oleh umat, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang artinya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, limpahkan kepada kami, berikan kepada kami keberkahan ya Allah darimu di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan usia kami dan sampaikan umur kami ya Allah masuk ke bulan Ramadan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ulama-ulama hadis termasuk Al-Imam An-Nawawi, dari segi rawi hadis ini banyak ulama mengatakan hadis ini ditinjau dari aspek rawinya yang meriwayatkan hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis dhaif yaitu hadis yang lemah secara sanad. Artinya secara sanad yaitu secara multi level yang meriwayatkan hadis ini sampai kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini secara sanadnya adalah hadis yang dhaif, yaitu hadis yang lemah. Dan banyak sekali ulama-ulama menyatakan hadis ini secara sanad rawinya adalah hadis dhaif, hadis lemah, termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang menyusun kitab Arba'in Nawawi, yang menyusun kitab Riyadhus Shalihin, bahkan yang menyusun kitab Al-Adhkar, menyatakan hadis ini adalah secara riwayat adalah dhaif. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Tapi pertanyaannya, apakah setiap hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan? Jawabannya tidak. Tidak semua hadis tidak boleh diamalkan, apalagi ini berisi dengan doa. Nah, memang doa yang terbaik itu adalah yang disebut dengan al-ma'thurat. Sekali lagi, Pak, doa yang terbaik itu adalah yang disebut dengan istilah al-ma'thurat, ya. Jadi tulisannya pakai ini, Pak, ya, pakai tha, al-ma'thurat. Al-ma'thurat, ya. Al-ma'thurat. Ini doa yang terbaik. Ya. Doa yang terbaik itu dikenal dengan istilah doa-doa al-ma'thurat. Apa itu doa-doa al-ma'thurat? Doa-doa yang dikenal dengan istilah al-ma'thurat adalah doa-doa yang lafaznya berdasarkan wahyu, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW yang bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya.
ya, al-ma'tsurat, ya, baik itu hadis sahih minimal hadis hasan. Maka hadis-hadis tersebut disebut hadiah, yaitu doa-doa yang berlandaskan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Muhammad SAW itu dikenal dengan istilah al-ma'tsurat. Dan doa inilah yang terbaik. Kenapa? Karena doa-doa yang merupakan al-ma'tsurat ini lafaznya kata per kata itu berlandaskan wahyu, termaktub di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasul Muhammad SAW. Contoh yang kita sering kenal misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa al-ma'tsurat karena ada dalam Al-Quran lafadznya seperti itu, yaitu surat Al-Baqarah ayat 201. Misalnya lagi yang sering kita baca juga ada dalam surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir, ya, itu kan ada Rabbana, ya, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, ini juga ma'tsurat dan banyak sekali doa-doa yang ada dalam Al-Quran, ya, yang mana kalau lafadznya ada di dalam Al-Quran ini disebut doa al-ma'tsurat dan ini doa yang terbaik. Banyak sekali. Misalnya Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakan olehmu ya Allah kepadaku keturunan dari hamba-hambamu yang soleh. Itu salah satu doanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Misalnya Rabbana, ini doa Nabi Adam, ya, yang ada dalam Al-Quran. Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, zolamna anfusana, kami telah menzolimi diri-diri kami. Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna, seandainya ya Allah Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami yang telah kami perbuat dan juga tidak memberikan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah kepada kami, ya, fa in lam taghfir lana warhamna wa rabbana fil lana rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seandainya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa yang telah kami lakukan dan tidak memberikan rahmat dan kasih sayang Engkau ya Allah kepada kami, kami pasti tergolong hamba-hambamu yang merugi. Nah, banyak lagi contohnya lah, misalnya doa al-ma'tsurat dari hadis misalnya yang pernah kita baca, mungkin yang sering kita baca, misalnya ada satu doa yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya, ya, yaitu yang sering kita baca misalnya apa? Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira wa fi ayunin nasi kabira. Nah, ini al-ma'tsurat dari hadis. Ya Allah, ya, jadikan kami ini hamba-Mu yang banyak syukurnya dan juga bukan hanya sekedar yang banyak syukurnya tapi juga yang banyak sabarnya. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira, dan jadikan aku ini ya Allah, di mataku diriku ini adalah orang kecil, tapi pada waktu yang sama ya Allah wa fi ayunin nasi kabira, jadikan aku ini orang besar di mata orang banyak. Usikum nafsi wa ya bitaqullah. Kita nggak bahas ada doa-doa itu, yang kita bahas doa ini.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Lagi-lagi saya katakan tadi, hadis ini hadis dhaif secara riwayat, yaitu para perawinya banyak ulama mengatakan termasuk Imam Nawawi hadis ini rawinya adalah dhaif atau lemah. Tapi subhanallah, Imam Ahmad rahimahullah seorang muhaddis dalam dunia keilmuan ilmu hadis, dan dia juga imam madhab Hambali. Justru hadis ini oleh Imam Ahmad ditulis dalam kitab kitab hadis Musnad Ahmad. Nah, berarti kalau sudah sekelas Imam Ahmad rahimahullah, Ahmad bin Hambal, mencantumkan hadis ini di dalam kitab hadisnya yang bernama Musnad Ahmad, berarti ini nggak main-main. Walaupun mungkin boleh dikatakan banyak ulama mengatakan hadis ini hadis dhaif secara rawinya. Namun pertanyaannya, apa boleh seandainya pun dhaif kita berdoa dengan hadis ini? Ya, mudah-mudahan apa yang saya katakan ini nggak keliru, dan mudah-mudahan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Kita katakan tadi, Pak, berdoa itu ya memang lafadznya yang terbaik adalah yang disebut dengan al-ma'thurat. Tapi tidak ada larangan berdoa dengan bukan lafadznya yang bukan atau yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada larangan. Nggak ada larangan. Saya kasih contoh begini. Boleh enggak kita berdoa begini? Ya Allah, ya Tuhan kami menyadari ya Allah telah banyak nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami ya Allah. Kami sadar boleh jadi kami ini termasuk hamba-Mu yang kurang pandai mensyukurinya. Makanya yaitu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Bimbinglah kami, bimbinglah keluarga kami, bimbinglah ya Allah guru-guru kami dan keturunan-keturunan kami, bahkan pemimpin-pemimpin kami ya Allah, baik pemimpin agama maupun pemimpin negara ya Allah, untuk selalu menjadi hamba-hamba-Mu yang banyak syukurnya atas segala nikmat yang Kau anugerahkan ya Allah. Pertanyaannya, boleh nggak berdoa seperti ini? Ya boleh aja, nggak ada masalah. Ya Pak ya. Pertanyaannya, apakah doa yang saya bacakan tadi ada lafadznya dalam Al-Quran? Tidak. Apakah doa yang saya bacakan tadi ada lafadznya dalam hadis? Tidak. Jadi berdoa itu jangankan bahasa Arab, ya jangankan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia pun silahkan, bahkan dengan bahasa daerah pun silahkan. Yang orang Sunda berdoa dengan bahasa Sundanya silahkan. Yang orang Jawa berdoa dengan bahasa Jawanya monggo. Yang orang Minang berdoa dengan bahasa Minangnya silahkan. Yang wong Palembang berdoa dengan bahasa Palembang ya silahkan. Tidak ada larangan. Yang penting berdoa itu ya ada etikanya, ada adab-adabnya. Nah, di antaranya ulama mengatakan di antara etika berdoa itu adalah sebaiknya dan sebagusnya kita berdoa dalam keadaan suci. Artinya dalam keadaan berwudu. Sebaiknya berdoa itu kita dalam keadaan menghadap kiblat. Kan gitu lah Pak ya. Berdoa itu dalam keadaan khusyuk. Mulai doa itu dengan mengucapkan pujian kepada Allah, minimal alhamdulillah. Mulai lagi doa itu setelah kita membaca alhamdulillah dengan berselawat ke Rasulullah. Silahkan. Setelah itu mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan bahasa apapun, mau dengan bahasa Indonesia, mau dengan bahasa Jawa, mau dengan bahasa Sunda, mau bahasa Minang, mau bahasa Palembang, monggo aja, silahkan aja, nggak ada larangan. Ya, lafaz doa yang terbaik adalah doa-doa yang lafaznya berdasarkan wahyu yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kan tidak ada larangan toh
berdoa dengan lafaz-lafaz yang kita sendiri membuatnya, nggak ada larangan. Nah, jelas Pak ya, itu satu. Jadi oke, walaupun hadis ini dhaif secara rawi yang meriwayatkan, tapi tidak ada larangan. Ya sebab ini kan artinya doa toh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya ketika masuk bulan Rajab kita berdoa kepada Allah, ya Allah berkahi ya Allah hidup kami di bulan Rajab ini ya Allah. Bahkan nanti juga berkahi ya Allah hidup kami di bulan Sya'ban ya Allah. Dan sampaikan wa balighna Ramadan, dan sampaikan usia kami bisa masuk ke bulan Ramadan. Kan kita berdoa di bulan Rajab tuh Pak. Ya memang kalau yang namanya keberkahan itu tidak harus bulan Rajab, tapi kan kita berdoa ini ketika masuk bulan Rajab. Bahkan kita tahu dalam salam yang kita ucapkan setiap hari, bahkan setiap bertemu saudara kita yang seiman, itu juga kan hakikatnya doa. Yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh itu jamak plural Pak. Jadi artinya apa? Assalamualaikum, semoga keselamatan diberikan oleh Allah kepada kalian semua wahai saudaraku. Bahkan bukan hanya sekedar keselamatan, warahmatullah, dan juga rahmat dan kasih sayang kami doakan senantiasa diberikan oleh Allah kepada kalian. Bahkan bukan hanya sekedar keselamatan dan keberkahan, bukan hanya keselamatan dan rahmat dan kasih sayang Allah, bahkan wabarakatuhu ya Allah, keberkahan juga aku doakan semoga Allah limpahkan kepada kalian semua. Jadi meminta berkah itu tidak harus di bulan Rajab, tidak harus di bulan Sya'ban. Karena memang kita masuk di bulan Rajab, ya kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab. Bahkan wa Sya'ban, dan juga nanti di bulan Sya'ban ya Allah berikan keberkahan-Mu, limpahkan keberkahan dari-Mu dalam hidup kami ya Allah. Nah baru setelah itu wa balighna Ramadan, sampaikan hidup kami untuk masuk ke bulan Ramadan. Ulama banyak mengatakan bahwa hadis ini walaupun secara pengriwayatannya hadis ini dhaif, tapi hadis ini adalah sebagai motivasi persiapan lahir batin kita. Ketika masuk bulan Rajab, kita sudah harus mempersiapkan lahir batin kita untuk menghadapi bulan Ramadan, gitu loh Pak. Jadi walaupun secara rawi hadis ini dhaif, tapi hadis ini sebetulnya adalah walaupun dhaif, makanya itu Imam Ahmad tetap meriwayatkan hadis ini di dalam kitabnya Musnad Ahmad jilid 1 halaman 259. Kenapa? Karena ini hadis jelas sebagai motivasi bagi kita untuk tidak lama lagi masuk Ramadan loh, gitu loh. Nggak lama lagi masuk Ramadan. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, sampaikan kami ini bisa memasuki bulan suci Ramadan, gitu. Ya, kalau soal mempersoalkan hadis ini rawinya dhaif, jangankan hadis yang dhaif rawinya, yang bukan hadis saja kita berdoa nggak dilarang kok. Ya kan Pak ya, seperti saya kasih contoh tadi. Contoh misalnya, ini doa begini, dilarang apa enggak? Ya Allah, jadikan bapak dan ibu yang hadir, jemaah semua yang hadir taklim di Masjid Babus Salam saat ini ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan keberkahan kepada mereka dan keluarga mereka ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, supaya bisa masuk bulan suci Ramadan ya Allah. Jadikan ibadah mereka ya Allah, seandainya kau berikan mereka umur panjang dan juga kepada kami ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini lebih baik bagi kami dan mereka semua ya Allah. Pertanyaannya, boleh nggak berdoa begini? Ya boleh-boleh aja, di mana dilarangnya? Nggak ada masalah. Jadi usikum manafsi wa iyaya bitaqwallah. Walaupun hadis ini secara rawinya banyak ulama mengatakan hadis dhaif, tapi
Itulah rahasianya kenapa Imam Ahmad tetap meriwayatkan hadis ini. Dan kita tahu Imam Ahmad bukan cuma muhadis, dia juga imam mazhab fikih, mazhab Hambali. Subhanallah. Ya, jadi yang penting di dalam berdoa, saya katakan tadi, etika berdoa itu kita ikuti. Dan yang paling penting lagi berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, hadis sahih yang ada, hadis ini termaktub dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang nomor 10. Ini yang penting lagi dalam berdoa. Jadi dalam akhir hadis ini Rasul mengatakan begini. Ya, summa dzakara rajula. Kemudian Rasul Muhammad SAW menceritakan tentang seseorang. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-10 yang saya rasa ini hadis harus menjadi perhatian kita khususnya di dalam kita berdoa. Ya, yaitu kata Rasul, summa dzakara rajula. Kemudian Rasulullah menceritakan tentang seseorang, yutilus safara. Dia dalam keadaan perjalanan yang cukup panjang. Tapi ya, karena cukup panjang perjalanannya dalam keadaan musafir, as'atha wa aghbara kata Rasulullah. Orang ini sampai rambutnya kusut kelihatannya, nggak keurus. Bahkan pakaian yang dipakai pun seakan-akan kumal. As'atha wa aghbara. Tapi walaupun dalam kondisi perjalanan seperti itu, dia tetap ya yamuddu yadaihi ilas sama. Dia tetap menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa. Subhanallah, Pak. Ini juga hadis yang sebagai dalil bahwasanya berdoa itu etikanya sebaiknya kedua tangan dengan khusyuk diangkat ke langit. Berdoa meminta begini, Pak, menunjukkan keseriusan kita dan kekhusyuan kita. Nah, kemudian hadis ini menyatakan yamuddu yadaihi ilas sama. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ya Rob, sambil dia berdoa, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Memohon dan berdoa kepada Allah dengan secara khusyuk, sambil menengadahkan kedua tangannya ke langit. Bahkan bisa jadi air matanya pun bercucuran dalam berdoa tersebut. Tapi apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuziya bil haram, kata Rasulullah. Tapi sayang kata Rasulullah, walaupun dia dalam keadaan perjalanan yang begitu jauh, tetap dia beribadah dan tetap dia berdoa dengan begitu khusyuk, bahkan sampai mencucurkan air matanya. Tapi sayang kata Rasulullah, makanan yang dimakan selama ini makanan yang haram, minuman yang diminum selama ini minuman yang haram, pakaian yang dipakainya selama ini pakaian yang haram. Bahkan kata Rasulullah, guziya bil haram, orang ini kenyang selama ini dengan yang haram-haram. Nah, di dalam kajian ilmu usul fikih bab tentang haram, ya, bab tentang hukum syar'i yang disebut hukum taklifi yang bernama haram, ya, hukum taklifi secara fikih itu, ya, itu ada 5, yaitu wajib, mandub, haram, makruh, dan halal atau mubah. Kita bicara haram. Nah, ulama-ulama usul fikih dan ulama fikih semua sepakat dan berkonsensus bahwa haram itu terbagi 2. Ya. Satu dikenal dengan istilah haramun li dzatihi, yaitu sesuatu yang haram yang memang zatnya benda itu pada dasarnya adalah haram. Contoh daging babi misalnya, itu haram li dzatihi. Contoh minuman keras misalnya, itu memang benda itu udah haram secara zatnya, sudah haram. Contoh mencuri, ya, mencuri banyak sekali. Ya, salah satunya korupsi, itu teknis saja itu.
cara mencuri. Markup itu juga mencuri Pak ya. Ya mungkin ngentitin, nah, ngerti Pak ngentitin. Ya ada titipan orang atau mungkin proyek yang mestinya ya apa namanya harus sekian, dikentitin tuh sedikit Pak ya, dikentitin, diumpetin tuh sebagian dana itu untuk pribadi, tapi laporannya tetap mengatakan sekian walaupun sebahagian dana itu dikentitin. Itu haram. Haramnya namanya haramun bidzatihi. Hal-hal yang memang zatnya pada dasarnya sesuatu itu memang sudah haram, dan banyak lagi. Nah ini ada haram namanya haramun li ghairihi. Nah ini banyak yang nggak ngerti ini Pak, haramun li ghairihi ini. Apa sih haramun li ghairihi? Sesuatu secara kasat mata, secara ya kasat mata pada dasarnya sesuatu itu udah haram gitu loh. Yang paling gampang dah yang ada di depan saya ini. Ini air mineral. Ini halal, tidak haram. Tetapi kalau memang diyakini air mineral ini didapati dengan cara mencuri, ya Pak ya, atau air mineral ini didapat dengan cara dibeli dengan uang hasil haram, hasil perbuatan yang haram, maka walaupun yang diminum adalah air mineral, karena didapatnya dengan cara mencuri atau didapatnya dengan cara dibeli dengan uang hasil perbuatan yang haram, walaupun yang diminum air mineral, maka air mineral ini tetap haram namanya Pak. Nah ini namanya haramun li ghairihi, sesuatu yang pada dasarnya halal, tapi yang halal ini sudah menyatu dan terkontaminasi dengan yang haram yang nggak bisa dipisahkan. Ya tadi air mineral yang diminum, tapi didapat dengan cara mencuri, yaitu dengan cara yang haram, atau didapat dengan cara dibeli dengan uang hasil perbuatan yang haram. Nah, maka walaupun yang diminum air mineral, maka air mineral ini juga hukumnya haram. Nah, inilah kata Rasul Muhammad SAW dalam hadis tadi, ya. Kemudian diceritakan tentang seseorang yang begitu khusyuk berdoa padahal dia masih dalam keadaan perjalanan yang cukup panjang. Ya. Tetap dia berdoa, tetap dia beribadah. Bahkan boleh jadi di dalam berdoa itu dia dia menengadahkan tangannya dengan begitu khusyuk, bahkan boleh jadi sampai air matanya bercucuran. Saking khusyuknya dia berdoa kepada Allah. Tapi sayang kata Rasulullah dia apa? Wa mat'amuhu haram. Makanan yang selama ini dimakan, dikonsumsi adalah makanan yang haram. Minuman yang selama ini diminum adalah minuman yang haram. Pakaian yang dipakai selama ini adalah pakaian yang haram. Bahkan dia kenyang selama ini dengan yang haram-haram. Baik haramun li dzatihi maupun haramun li ghairihi. Apa kata Rasulullah? Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya akan diijabah dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga semestinya yang harus menjadi perhatian bagi kita di dalam berdoa. Kenapa kok banyak doa kita nggak diijabah oleh Allah? Yuk kita introspeksi diri. Yuk kita ngaca. Boleh jadi selama ini kita banyak yang kenyang dengan yang haram-haram, sehingga doa kita walaupun sudah dengan khusyuk kita berdoa sampai mencucurkan air mata, ternyata doa kita banyak yang tidak diijabah, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas Pak ya? Jadi soal hadis Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan, walaupun hadis ini dhaif, artinya secara sanad multi level yang meriwayatkan hadis ini tidak sahih, tapi tetap
kenapa kok Imam Ahmad masih meriwayatkan hadis ini di dalam kitabnya Musnad Ahmad? Ada sesuatunya, Pak. Kenapa? Ya karena nggak salah kok pas masuk bulan Rajab kita berdoa kepada Allah. Ya memang yang namanya keberkahan dari Allah itu bukan hanya di bulan Rajab, bukan hanya di bulan Syaban, bahkan dari ucapan salam yang kita ucapkan pun dalam sholat kita 5 waktu kita sholat belum lagi sholat sunnah. Salah satu rukun sholat itu diakhiri dengan salam. Subhanallah, Pak. Meminta keberkahan dari Allah itu bukan hanya di bulan Rajab. Meminta keberkahan dari Allah itu bukan hanya di bulan Syaban. Bahkan kapanpun kita butuh terhadap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umur kita diberkahi oleh Allah, bagaimana harta kita diberkahi oleh Allah, bagaimana ilmu kita diberkahi oleh Allah, bagaimana jabatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala apapun yang Allah amanahkan dan titipkan dan anugerahkan kepada kita, kita mohon bukan hanya sekedar diberikan, tapi juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya apa itu berkah? Dan ini sering kita bahas, Pak, ya. Berkah itu adalah ziyadatun fil khair, bertambahnya kebaikan dalam sesuatu yang diberkahi tersebut. Maka dalam kajian-kajian tentang keberkahan ini ulama memberikan minimal ada 3 kriteria tanda bahwa sesuatu itu diberkahi oleh Allah. Harta yang diberkahi oleh Allah, ilmu yang diberkahi oleh Allah, umur yang diberkahi oleh Allah, pangkat dan jabatan yang diberkahi oleh Allah. Satu adalah semakin berlimpah hartanya, semakin bertambah ilmunya, bahkan semakin tinggi pangkat dan jabatannya. Kalau diberkahi oleh Allah, semua yang Allah amanahkan itu membuat dia semakin dekat kepada Allah. Ibadahnya semakin baik, bukan semakin kocar-kacir. Itu tandanya yang diamanahkan oleh Allah itu diberikan keberkahan oleh Allah. Yang kedua, walaupun berlimpah hartanya, kata orang duitnya nggak berseri, walaupun tinggi dan strategis jabatannya, walaupun ilmunya cukup, subhanallah, cukup banyak dan pengalamannya cukup banyak, bahkan pendidikannya pun boleh jadi sampai S3, bahkan bukan cuma S3, mungkin boleh jadi juga dapat gelar yang disebut dengan guru besar, profesor. Kalau diberkahi oleh Allah itu semua, bukan hanya sekedar membuat ibadahnya semakin baik, tapi juga membuat dia semakin tawaduk dan rendah hati. Tidak membuat dia semakin sombong dan lupa diri. Itu tandanya diberkahi oleh Allah, kalau membuat dia semakin tawaduk. Yang ketiga, yang bisa merasakan manfaat dan kebaikan dari hartanya, yang bisa merasakan manfaat dan kebaikan dari ilmunya, yang bisa merasakan manfaat dan kebaikan dari jabatannya, yang bisa merasakan manfaat dan kebaikan dari bertambah usianya. Kalau diberkahi oleh Allah, itu bukan hanya dirinya saja, bahkan keluarganya dan orang sekelilingnya, bahkan orang banyak pun mendapatkan manfaat dan kebaikan dari hartanya, dari ilmunya, dari jabatannya, dan dari bertambah usianya. Ini tandanya hidupnya diberkahi oleh Allah. Nah, doa ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, masuk bulan Rajab, nggak salah kita meminta kepada Allah, ya Allah, selama bulan Rajab ini ya Allah, bahkan nanti bulan Sya'ban ya Allah, berkahi kehidupan kami ya Allah. Tapi sebetulnya yang dituju adalah wabalighna Ramadan, sampaikan usia kami masuk bulan Ramadan. Ini bertanda bahwa kita dimotivasi dan harus memotivasi diri kita. Semoga kita dipanjangkan usia kita untuk bisa masuk ke bulan Ramadan. Jelas ya Pak ya? Jadi ya kita akui memang hadis ini secara riwayat rawi, hadis ini adalah hadis dhaif. Bahkan saya katakan tadi, termasuk Imam Nawawi juga mengatakan hadis ini hadis dhaif. Tapi ternyata juga tidak sedikit ulama tetap menuliskan hadis ini di dalam kitab-kitabnya. Salah satunya Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Musnad al-Imam Ahmad jilid 1 halaman 259 tadi.
Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu ya ini bisa sedikit banyak membuat kita bisa memahami hadis ini. Jangan dikit-dikit doif langsung kita tinggalkan, karena yang namanya berdoa pun ternyata lafaz doa tidak harus lafaznya ada dalam Al-Quran dan hadis. Memang doa yang terbaik adalah doa yang disebut al-ma'tsurat. Oke, ada pertanyaan silahkan, kalau enggak kita tutup Pak. Oh, silakan Pak. Kurang jelas Pak. Apa? kurang jelas. Di sini aja Pak, sini deketan. Kenapa ya? Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Level doa hadis Torib ini, iya. Ini kan kebanyakan bagi kawan-kawan kita yang awam termasuk saya mendengar doa ini buat apa dipakai gitu. Iya. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita memahami doa ini perawinya bisa dikatakan katakanlah tadi pakai. Terima kasih. Iya. Ini tadi saya copy di sini Pak ya. Saya kasih contoh nih Pak ya. Takhrijud doa ya. Sumbernya mentakhrij hadis Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan ya. Alhamdulillah wa ba'du innama taroba indak tirabi syahri Ramadan nasma'ul al-katsir yurad lidud du'a Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Fama sihhatu hadzal du'a min nahyatis sina'ah al-haditsiyah. Wa hadza bahsun fi takhrijil hadis min kutubis sunnah ma'a bayani sihhatil hadis aw du'fihi. As'alullaha ayyanfa'a bihi. Jadi ulama mengatakan dasarnya hadis ini dhaif adalah satu. Nah, ini dalam kitab misalnya hadis ini diriwayatkan Ja'a fi Musnad al-Imam Ahmad jilid 1 halaman 259. Haddatsana Abdullah haddatsana Ubaidillah bin Umar an Zaidah bin Abi Ar-Raqqad an Ziyad al-Numairi an Anas bin Malik qala kana Rasul kala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila masuk bulan Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan wa yaqulu lailatul jum'ah gharra wa yaumuha azhar. Nah, takhrijul hadis ini saya kasih contoh keilmiahannya. Rawahu Ibnu Sunni fi amalil yaum wal lailah, berkata seorang ulama yang bernama Ibnu Sunni fi amalil yaumi wal lailah, dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah, perbuatan setiap hari dan setiap malam, halaman 659, min tariqi Ibnu Maniyah, dari jalur seorang yang bernama Ibnu Mani. Haddatsana Ubaidillah bin Umar al-Qawariri bihi wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Bahkan Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abil Iman yaitu jilid 3 halaman 375, min tariqi Abi Abdullah al-Hafidh, dari jalur Abu Abdullah al-Hafidh. Ana Abu Bakrin bin Muhammad bin al-Mu'ammil ya. Kemudian dikatakan haddatsana Al-Fadl bin Muhammad Asy-Sya'rani anil Qawariri bihi wa Abu Nu'aim fil Hilyah min tariqi Habib bin Al-Hasan. Ini namanya kayak di sini Pak dikatakannya yang mengatakan dia dhaif ya. Wal hadis fi isnadihi illatani. Kenapa hadis ini dikatakan dhaif? Satu, karena ada seorang yang bernama Zaidah bin Abi Ar-Raqqad. Nah ini dalam riwayatnya Pak. Qala Abu Hatim, berkata Abu Hatim, yuhaddisu an Ziyad an Numairi an Anas hadis marfu'ah munkarah wala nadri minhu aw min Ziyad wala a'lamu ruya an ghairi Ziyad fakunna na'tabiru bihadisihi. Jadi di sini dikatakan Abu Hatim, kami ini nggak tahu ini hadis dari siapa, kata Abu Hatim. Jadi Abu Hatim itu salah seorang ulama yang ahli juga dalam takhrijul hadis, mengatakan hadis ini kami nggak tahu dari mana dasarnya gitu loh Pak.
Kata Abu Hatim, dan siapa ini Zaid bin Abi Ar-Raqqad ini siapa katanya Pak. Nah itu yang kedua, misalnya qala al-Bukhari. Nah, bahkan Imam Bukhari mengatakan secara rawi yang meriwayatkan hadis ini mungkarul hadis. Hadis ini hadis mungkar. Bahkan qala Abu Daud la a'rif khabarahu. Saya nggak tahu ini informasi dari mana hadis ini, kata Abu Daud. Dan Abu Daud juga kita tahu salah satu pengriwayat hadis dalam kitab Sunan Abi Daud. Bahkan An-Nasa'i mengatakan la adri man huwa, saya nggak tahu ini siapa ini Zaidah bin Abi Raqqad ini. Nah ini salah satu komentar dari yang namanya yaitu Abu Hatim. Nah bahkan ada lagi komentar dari Yahya bin Ma'in. Hadis ini ada yang bernama Ziyad bin Abdullah An-Numairi Al-Basri. Apa kata Yahya? Ini siapa ini Ziyad bin Abdullah An-Numairi Al-Basri ini gitu. Jadi hadis ini secara sanad Pak, multi level riwayatnya. Ada orang yang bernama menurut siapa Yahya bin Ma'in, ada yang bernama Ziyad bin Abdullah An-Numairi Al-Basri. Saya nggak tahu siapa orang ini gitu loh Pak. Nah ini banyak kritikan-kritikan secara rawi hadis ini, bahwa secara multi level yang meriwayatkan hadis Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, hadis ini adalah hadis dhaif secara sanad. Tapi kan persoalannya adalah kan berdoa itu boleh-boleh aja gitu loh Pak, tidak harus dengan bahasa Arab. Kita membuat lafaz doa yang saya katakan tadi, misalnya ya Allah jadikan semua jamaah yang ada di Masjid Babus Salam yang hadir di majlis taklim hari ini ya Allah, ya Allah terima semua ibadah mereka ya Allah, ampuni segala dosa mereka ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit yang ada pada diri mereka, baik penyakit lahir maupun batin ya Allah, luaskan dan berkahi rezeki kepada mereka ya Allah, jadikan anak-anak mereka dan keturunan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua mereka. Pertanyaannya, boleh nggak saya berdoa begini? Kan boleh-boleh aja tuh. Yang penting etika doa itu dipenuhi. Minimal tadi berdoalah dengan khusyuk, berdoalah dengan kita betul-betul dalam keadaan suci kalau baik sambil menghadap kiblat. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.